Berita terbaru seputar UFC untuk dijadikan hiburan. Pertama, datang dari pensiunan UFC yang sangat ikonik dan memiliki fans hardcore yang besar, yaitu Nick Diaz. Kakak dari Nate Diaz yang terkenal si paling gangster ini, baru-baru ini mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, di mana ia mengaku yakin bisa mengalahkan Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev jika ia sungguh-sungguh berlatih. Awalnya, ada seorang fans yang bertanya, apa yang ia inginkan di kehidupan pensiunnya ini. Nick pun menjawab bahwa ia ingin comeback dan bertarung di kelas welter dan kelas menengah UFC. Ia bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya mampu mengalahkan sang juara di kelas tersebut, yaitu Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev. Ia menyadari bahwa itu mungkin terdengar lucu, tapi ia mengungkapkan apa yang ada di benaknya dan ia tidak peduli dengan apa kata orang. Well, sebenarnya itu sah-sah saja sih berpikir sebebas itu. Tapi jika kita melihat realita, sungguh sangat sulit terwujud. Memang betul MMA adalah olahraga yang sangat sulit diprediksi. Tapi ya sepertinya kalau skenario ini hampir semua sepakat kalau perkataan Nick Diaz hampir mustahil. Jangan salah, bagi saya, Nick Diaz adalah petarung hebat di masa jayanya dan lebih hebat dari adiknya, yaitu Nate Diaz. Tapi bahkan jika ia kembali ke masa primanya pun, saya tetap mengunggulkan Makhachev dan Khamzat untuk menang, apalagi di masa tuanya, yang di pertandingan terakhirnya saja melawan Robbie Lawler berakhir sangat mengenaskan. Dan saya rasa fans hardcore-nya pun juga tidak mempercayai perkataan Nick tersebut. Tapi ya kita tidak tahu, jika Khamzat dan Makhachev mengalami kecelakaan seperti Pantoja, ya bisa jadi Nick mengalahkan mereka berdua. Do you think you're gonna come back or are you done? Yeah, I'd like to. I can fight 185, but I'd like to fight 170. Yeah. So you'd fight Islam? Yeah, or the other guy. Usman? Chimaev. Oh, Chimaev at 185. Oh, yeah. How do you think those matchups go? I think I could beat both of them. Okay. I could lose too, but Yeah. I mean, I can see myself winning those fights. It's just matchup and fighters, you know what I mean? It's coming in with the right formula. Berita selanjutnya datang dari sang juara kelas 10, yaitu Alexander the Great Volkanovski, yang meminta maaf pada Diego Lopez. Sang The GOAT kelas 10 ini mengaku merasa bersalah karena ia tidak sengaja menduduki wajah Lopez. Ia merasa saat itu yang ia duduki adalah dada Lopez, sehingga ketika ia mencoba memukul kepalanya, ternyata pukulannya meleset sebab yang ia duduki adalah wajahnya. Volk merasa itu adalah tindakan disrespect, jadi ia meminta maaf akan hal itu. Well, sebenarnya Volk tidak perlu meminta maaf, karena ia sama sekali tidak melanggar aturan UFC, dan kedua, ia mendapatkan posisi itu setelah adu mekanik di bawah dengan Lopez. Lopez pun tidak pernah mempermasalahkan hal itu, mengingat itu memang murni pekerjaan mereka. Tapi karena memang Alexander Volkanovski adalah pria sejati, jadi ya ia merasa perlu meminta maaf. Tentu saja ini membuat fans MMA termasuk saya semakin respect dengan petarung terbaik Australia tersebut. I didn't realise my ass was actually on his face. I thought that I was sitting on his chest. That's why I'm like trying to swing back these punches, thinking his head's there. I'm like, why aren't I hitting his head? That was because I was literally sitting on his face. So I thought his head was maybe a little bit further out. So I apologise for all that, Lopez. Berita selanjutnya datang dari Sultan Armenia, Arman Tsarukyan. Penantang nomor 2 di kelas ringan ini mengaku bahwa ia benar-benar mengidamkan gelar sabuk kelas ringan UFC. Dalam sebuah podcast bersama Demetrius Johnson, ia mengatakan bahwa andaikan ia bisa, ia rela menukarkan semua uang, mobil, dan koleksi jamnya untuk ditukar dengan sabuk itu. DJ pun yang sudah kenyang dengan sabuk itu bertanya, "Mengapa kamu seniat itu dengan sabuk UFC?" Arman menjawab dengan sangat simpel bahwa itu adalah mimpinya. Saat masih remaja, keinginannya adalah seperti kebanyakan anak muda lainnya, yaitu membeli mobil bagus, jam tangan mewah, dan sebagainya. Dan saat ini, ia sudah kenyang dengan itu semua, karenanya ia menginginkan sesuatu yang prestisius yang susah untuk dibeli,
yaitu sabuk UFC sebagai sang juara dunia. Well, ini secara umum menyalahi kodrat sebagian besar fighter di UFC sih, karena pada umumnya para fighters menginginkan status juara UFC agar mendapatkan kontrak besar untuk kekayaan. Contohnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Khamzat Chimaev. Khamzat secara belak-belakan mengaku bahwa ia tidak terlalu peduli dengan sabuk juara, tapi ia lebih peduli pada uang yang dihasilkan sebagai juara, karena ia memerlukan banyak uang untuk membahagiakan ibunya, gymnya, dan untuk membantu banyak orang di sekitarnya. Demetrius Johnson juga sama. Saking banyaknya sabuk yang ia punya, ia sudah tidak terlalu peduli lagi dan hanya menuntut bayaran lebih pada UFC. Sedangkan Arman Tsarukyan memang memiliki kondisi berbeda, karena tanpa jadi juara pun ia sudah biasa bagi-bagi uang semaunya. Karenanya, Arman tak sungkan menawarkan harta pribadinya pada Topuria agar mau bertanding dengannya. Misalnya di tahun lalu, ia berkata bahwa ia bersedia memberikan uang 500.000 US dollar pada Topuria andai ia menang darinya. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa Topuria dipersilahkan memilih satu dari koleksi mobil Arman. Dan di awal tahun ini, ia secara terbuka bersedia membeli rumah Topuria seharga jutaan dolar hanya untuk mau bertarung dengannya. Padahal ia tidak butuh rumah di Spanyol. Well, orang kaya kalau ada maunya emang beda sih. Tapi hal tersebut juga pantas untuk mendapatkan rasa respect, karena orang sekaya Arman bersedia menjadi seorang petarung hebat murni untuk mengejar prestasi dan legacy. Dan dengan kerja kerasnya, saat ini semua fans mengakui bahwa meskipun saat ini sudah tidak memegang sabuk, tapi ia adalah petarung lightweight terbaik di dunia dan sejajar dengan Ilia Topuria. Dan fakta bahwa Ilia Topuria menghindari Arman, maka Topuria masih belum bisa mengklaim dirinya sebagai satu-satunya yang terbaik di dunia. I need UFC title more than everything in my life. I would give all money, all watches, all cars just to have that belt. Why? It's my dream. I wanna. You want something so much, you wanna get it, you know. Masih tentang Arman yang malang melintang di dunia podcast dan streaming untuk membuat namanya menjadi naik. Dalam satu podcast bersama Ariel Helwani, Arman mengatakan bahwa jika UFC tidak kunjung segera memberikannya title shot di kelas ringan, maka ia berencana untuk turun kelas ke kelas bulu untuk menantang sang pemenang dari Alexander Volkanovski dan Diego Lopez. Ariel pun cukup terkejut dan skeptis apakah Arman benar-benar bisa memotong berat ke 145, karena selama ini ia diketahui kesusahan memotong berat ke 155. Bahkan, rumor beredar mengatakan Arman dulu menarik diri di UFC 311 bukan karena cedera punggung, melainkan dia gagal memotong berat badan. Namun, Arman menyatakan bahwa ia punya pelatih pribadi dan ahli gizi yang mengatakan bahwa secara matematis itu masih memungkinkan meskipun akan sangat sulit. Well, menurut saya pribadi, ini salah satu bentuk frustasi Arman karena tak kunjung mendapatkan title shot di kelas ringan, karena memang fighter terlanjur kaya ini sudah sangat mengidamkan World Title Championship. Akan menarik nanti apakah skenario yang akan terjadi nantinya. I'm not getting Gaethje, I'm not getting anybody. I'm gonna try to get the title 145. Really? Yeah, what I can do. Can you make 145? Yeah, I talked to Coach Carl, so we did the math, everything. So my body can go to 145. Alexander Volkanovski sendiri merespon pernyataan Arman tersebut dengan mengatakan bahwa ia siap melawan Arman jika ia memang benar-benar ingin berlaga di kelas bulu. Ya, seperti biasa, Alexander Volkanovski memang seorang juara yang sangat layak untuk mendapatkan rasa hormat oleh seluruh fans MMA.